Bro, kenapa tau kamu kok kayak orang bingung gitu? Ini loh Mas Bro, daun durianku rusak semua, lubang-lubang ini Mas Bro. Gimana ini Mas Bro, cara ngatasinnya Mas Bro? Loh, kenapa kok bisa begitu? Ya kalau saya udah tahu ya saya obati Mas Bro, tapi obatnya apa ya Mas Bro? Kalau itu kamu download aja di aplikasi Taniling di Play Store. Nanti daunnya kamu foto, kamu masukkan keluhanmu. Oh bisa toh Mas Bro? Bisa no. Caranya gimana Mas Bro? Udah kamu cepet download di aplikasi Taniling di Play Store. Caranya gimana Mas Bro? Buka Play Store, ketik Taniling, terus di download bro. Buka aplikasinya, terus masuk login lewat Google atau Facebook bro. Terus masuk ke forum tanya jawab, daunnya kamu foto, kamu tanyakan keluhanmu, nanti ada yang jawab. Loh, ini udah ada yang jawab. Ya bener kata kamu Mas Bro, aplikasi Taniling memang bermanfaat Mas Bro. Makasih ya Mas Bro. Wah, Iya senang sekali dong. saya Mas Bro. Aplikasi ini tidak hanya untuk petani saja, tapi bisa untuk peternakan, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya. Aplikasi Taniling jos ya. Ya, salam warga Taniling. Saat ini saya bersama dengan Pak Johan, salah satu pakar durian. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Johan tentang budidaya durian. Ya, terima kasih Pak Johan atas waktunya. Kita diberikan kesempatan buat main sama-sama ke kebunnya begitu untuk belajar tentang budidaya durian. Tentang gambaran umum, Pak, tentang durian itu yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Iya, terima kasih. Pada umumnya durian yang ada di Indonesia itu kan banyak kan dari biji, artinya tumbuh dari biji di kampung atau tumbuh liar ya, artinya berbuah alami ya, artinya tidak ada perlakuan khusus ya. Itu mungkin sampai pohonnya sampai puluhan tahun, ratusan tahun juga ada, sampai bisa berbuah antara 100 sampai 500 biji pun ada biasanya. Kalau yang alami. Kalau untuk yang kebun sistem profesional atau ditanam atau memang dibudidayakan, berarti itu kan ada varietas pilihan. Artinya itu pilihannya itu kan gini, kita pilih yang mungkin yang produksinya sudah pasti, adaptif gitu. Mungkin segi nilai jualnya pasti diperhatikan pekebun petani. Biasanya kebanyakan yang untuk sekitar tahun 90 sampai 2010, banyak kan montong ditanam. Montong, habis itu cani atau disebut bawor, atau kani belimbing, ada 3 varietas yang paling banyak dibudidayakan. Ini asal keron Thailand. Kalau ini montong, yang jenisnya. Iya. Akhir-akhir ini sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu itu yang dikembangkan itu banyak kan musang king. Keron Malaysia ya, atau oci atau duri hitam sebutannya. Oh, musang king sama duri hitam itu sama? Beda. Jadi musang king, duri hitam, kemudian sama satu lagi tadi? Itu atau apa D108 atau Mas Muar. Oh, Mas Muar. Ya. Jadi ada yang dari Malaysia ada 3. Ada 3. Kalau yang D108 atau Mas Muar ini itu masuknya lebih awal dulu. Sebetulnya sudah banyak ditanam mungkin di perorangan ya. Tapi pada waktu itu banyak kan orang menyebutnya D24. Yang betul itu artinya D108 yang benar. Jadi tertukar. Kemudian yang, nah itu kan gambaran. Sedikit cerita Pak tentang varietas lokal. Ini tadi kan yang kebanyakan dibudidaya oleh petani durian di Indonesia itu kan dari Thailand dan dari Malaysia. Betul. Kalau untuk varietas yang dari lokal sendiri, dari Indonesia sendiri gitu, apakah tidak ada gitu? Sebetulnya ada.
Kalau tidak salah itu yang sudah ada varietas lokal nasional yang sudah dilepas ya. Iya. Itu sudah di atas 100 varietas. Banyak sekali. Banyak ya. Nah, pada tahun 2000 di kita sini kita sempat tanam, ada namanya itu Sitokong, Iya. ada namanya Sunan, Iya. ada namanya Simas, ada namanya Sukun, ada namanya Petru, ada Matahari juga ada. Wah, matahari. Ya. Wah. Waktu itu kita tanam sini ada Montong, ada Kani, berarti ada sekian varietas yang itu. Jadi pernah banyak di sini. Iya, saat ini kita yang kelentaian tinggal Montong sama Kani atau Cani atau Bawor cuma tinggal 3. Iya. Nah, kalau yang untuk jenis yang nasional itu, yang lokal itu kayak Sitokong, Sunan, Petru, Simas itu sudah nggak ada Sukun. Sebagian kita top working. Iya. Di top berarti ini tinggal yang varietas 3, berarti ada 3 varietas di sini. Iya, saat ini berarti ada yang kelentaian ada Montong, ada Cani atau Bawor, ada Kani atau Kani Blimbing. Iya. Ada 3. Kalau yang dari Malaysia ada Musangking, ada Uci, ada Duri Hitam. Oh, berarti ada 5 varietas. Iya, betul. Wah. Kenapa kita memilih 5 varietas itu ya? Iya. Karena itu kan adaptif ya. Artinya segi pasar nilai jualnya udah pasti ya, harganya sudah ada ya. Iya. Nah, tinggal perawatannya aja ya. Jadi- Waktu itu kan ada kalau yang maksudnya jenis varietas yang nasional ya. Karena itu waktu berbuah beberapa kali itu semua nggak adaptif, bermasalah semua. Bisa produksi buah tapi nggak ada yang bisa kita jadikan uang, kita jual waktu itu. Semua itu gagal buahnya, keras, mengkal gitu, putih. Jadi bisa berbuah tapi nggak bisa dijadikan nilai. Iya, iya. Secara keekonomisannya itu tidak ada kan? Iya, akhirnya betul, kan betul. gitu. Nah. Iya, akhirnya yang ini menjadi pilihan akhirnya ya. Iya. Ya tentunya ketika mengawali usaha itu kan tetap memperhitungkan keekonomisannya. Oh ya udah pasti, karena apa? Kalau kita buka kebun atau kita tanam durian, kan kita mikir biayanya selama 45 tahun ya. Iya. Nah, sesudah 45 tahun kalau buahnya nggak menghasilkan untuk apa? Iya. Adanya kecewa ya. Iya. Nah, jadi kita pasti memilih varietas yang udah pasti, yang sudah teruji terbukti atau laku di pasaran itu loh. Iya. Kalau belum laku di samping harganya rendah, jaminan lakunya juga masih dipertanyakan kan begitu. Oh ya udah pasti. Contoh saat ini ya, kenapa orang mengejar kebun pasti Musangking ditanam atau Oci atau duri hitam ya? Karena nilai jualnya kan. Oh iya. Bapak bayangkan ya, satu biji durian kan 1 kilo katakan 200.000 ya, atau sampai 250.000. Iya. Kalau beratnya 2 kilo berarti kan udah 500.000, hanya berat 2 kilo ya untuk Musangking atau Oci ya. Iya. Nah, katakan kalau pohon 10 tahun bisa berbuah 30 sampai 50 itu berapa nilai jualnya? Pasti gitu yang dikejar kan. Iya, luar biasa. Iya. Tentunya ada kos produksinya, Pak. Iya. Tanaman durian itu setelah ditanam itu bisa panen itu bisa dipanen itu umur berapa sih? Oke, baik. Tanaman durian pada umumnya kalau kita tanam bibit dari ketinggian 1 sampai 1,5 meter, Iya. itu sesudah kita tanam dengan perawatan yang benar, SOP yang benar, itu bisa belajar berbuah 3-4 tahun kemudian. Itu baru belajar. Belajar buah. Artinya belajar buah itu hanya mungkin 3 sampai 5 biji maksimal. Iya. 3 sampai 5 biji. Lah kalau untuk sampai ke produksi maksimalnya Kalau bisa produksi mungkin buah di atas 20-30 itu sekitar tahun ke-6 ke-7 lah. tahun ke-6 ke-7 Iya. ya, bisa sampai sudah produksi maksimal. Kita ambil contoh yang di sini aja Montong, yang Montong saja. Itu kalau Montong itu berarti per pohon itu kalau sudah maksimal dapat berapa biji tuh, Pak? Ini umur yang kayak ini kita punya ini kan 21 tahun. Wah, ini 21 tahun. Ya, ini kalau kita buah maksimal ini bisa antara 50 sampai 100 maksimal, tapi kalau bisa di bawah itu 50-70. 50-70. Iya, butir. Nah, memang bisa berbuah di atas 100, tapi ada kemungkinan pohonnya rusak setelah berbuah, cabangnya tidak kuat atau kering atau patah. Jadi standarnya 50 sampai 70 ini yang paling aman. Oh. Nah, kalau untuk varietas yang lain, Nah, contohnya Musangking ya. Iya, Nah, Musangking. kalau Musangking ya pohon kayak gini, ini bisa berbuah antara 150 lah sampai 200 masih bisa. Karena buahnya lebih kecil. Nah, segi umur panennya dia lebih pendek, lebih singkat. Antara kata Montong dari berbunga, keluar bunga sampai bisa panen 6,5 bulan. Kalau Musangking cuma 5,5 bulan. oh, jadi Ya, jadi dia lebih singkat ya. Iya. Segi beban dan fisik dia lebih ringan untuk awalnya. nah, yang menariknya lagi, Pak, ketika ngomong tadi buah itu harus dikendalikan jumlahnya. Betul. Itu berarti
sejak dari bunga atau ketika buah itu sudah kecil? Bro? Ya betul. Kalau kita sini kita kendalikan sejak dari bunga. Sesudah bunga kuncupnya keluar, umur 1 bulan atau 1,5 bulan. Iya. Kalau bunga yang kelebihan di ujung akan kita rombes, kita buang. Kita ngambil bunganya agak di cabang besar ini. Nah, jadi kalau ujung-ujung ini kita buang semua. Oh, iya. Jadi biasanya kalau kita sini dari bunga sekian banyak yang kita buang itu biasanya 60% sampai 70%. Jadi yang tersisa antara 30% lah atau maksimal 40% bunganya. Nah, sesudah itu nanti kan nunggu dia mekar dulu. Iya. Sesudah dia mekar nanti umur 1,5 bulan baru kita melakukan seleksi buah. Oh, Artinya ada penjarangan lagi. oh ada penjarangan buah Iya. lagi. Wah, ya kalau buat kita awam itu kan Ya betul. keluar banyak bunga itu Ya, kan seneng. Wah, ini artinya panen banyak, kan? penjarangannya kita melakukan mungkin sampai 2-3 tahap. Tahap awal kita mengurangi yang kecil-kecil, tahap kedua kita yang lebih kita kurang, kita buang lagi. Tahap ketiga nanti kita mau inginkan berapa buah. Nah, itu yang terakhir udah. Pamannya kita mau produksinya 70 ya udah kita potong dengan 70 buah atau lebih dari sekian persen masih bisa, mungkin 75 masih bisa. Iya, itu tentunya kan ada banyak pertimbangan dan hal teknis. Jadi buat warga Taniling nanti untuk yang lebih teknisnya nanti bisa kontak langsung ke Pak Johan. Nomor kontak kita sertakan di deskripsi. Jadi untuk hal-hal yang lebih teknis mendetail nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita bisa jawab di kolom komentar. Iya, Begitu. Harga jual. Nah, harga jual untuk yang montong, untuk yang musangking tadi kan 250 ya. Iya per kilo ya, 200 sampai Yang 250, 80.000 kan. kalau per kilo itu. Iya betul. Oh, per kilo 80.000. Jadi di potensi hasilnya seperti itu. Nah, kalau untuk perawatan, Pak. Jadi kan tadi Bapak sampaikan ada SOP-nya. Oh iya betul betul. Tentunya kan ini ketika tadi Bapak sampaikan bahwa yang ditanam liar atau yang lokal itu kan tidak ada perawatan. Iya, Tapi betul. ketika yang ini kan harus ada SOP. Nah, terkait dengan SOP perawatan tuh sampai biaya itu bisa dibagikan kepada warga Taniling. Iya baik. Memang tanaman durian itu perawatannya itu kalau sistem pemupukan udah pasti tiap bulan, tiap 2 bulan pasti dipupuk ya kalau kita ya. Iya. Ya apalagi yang sudah produksi buah ya. Ya. Nah, kalau untuk yang produksi buah tergantung umurnya berapa. Andai kata pohonnya 5 tahun sampai 7 tahun. Kalau kita hitung saat ini membutuhkan biaya di atas 1 juta pupuknya aja 1 tahun. Pupuknya saja. Pupuknya aja. Wah, itu belum biaya perawatan. Belum. Nah, tapi kalau pohon yang seperti ini 21 tahun ini membutuhkan kurang lebih 3 juta lah total 1 tahun per pohon. Wah, per pohon 3 Iya. juta ya. Jadi ada tenaganya, ada biaya dan sebagainya. Iya. Wah, jadi bisa memberikan gambaran buat Iya. kita semua. Ternyata durian itu ya perawatannya memang mahal. Betul. Tapi kalau segi nilainya penjualannya ya tergantung kita mau produksinya berapa. Katakan pohon 5 sampai 7 tahun. Ya kita buat antara katakan 15 sampai 25 buah, 30 buah lah ya maksimal lah ya. Disesuaikan lah. Disesuaikan aja. Iya. Mengenai tentang hambatan dan kendala untuk budidaya durian itu apa saja? Ya itu kendala pasti banyak, terutama mungkin hama di daun. Iya. Mungkin waktu dia terlepas daun muda seperti ini, biasanya kebanyakan tuh cabuk putih menyerang. Iya. Kalau posisi masih muda terserang, bisa daunnya kering semua atau keriting gitu. Itu kenapa itu? Itu cabuk, Cabuk. sejenis hama. Jadi dia itu penggerik daun, jadi dia merusak di daunnya. Ada juga satu penyakit itu biasanya daunnya agak tua, dia menempel sini kayak kutu semut. Iya. Ini dia yang diserang tuh daun yang sudah agak tua, Pak, yang kayak gini biasanya. Itu resikonya Resikonya daunnya rontok semua habis. mati pohonnya. Kalau posisi ada buah udah pasti terhambat dengan proses sintetisnya iya. karena daunnya rusak. Iya. Itu mengenai daun atau kutu nempel juga biasanya gitu. Kalau di buah juga ada penggerak buah bisa lubang, jadi artinya bolor. Artinya kalau durian sudah cacat ini berarti kalau montong sudah nggak bisa dijual karena apa? Dalamnya pasti cacat, rasanya juga mungkin tidak enak. Oh. Itu di buah ya. Iya. Mungkin juga ada penyakit kanker batang. Wah, itu yang Ya, itu. Ya, boleh. kita lihat yang Iya. di apa Iya. batang. Ya, sini Pak. Pak Johan ini Iya. yang ini penyakit apa ini kondisi seperti ini? Ini namanya penyakit kanker batang. Jadi penyakit ini menyerang di bagian kambium kulitnya membusuk, Pak. Iya. Penyakit ini memang sangat ganas juga untuk pekebun durian. Ini bisa menimbulkan kematian 50%, Pak. 50%. Iya.
penyakit ini dia menyerang lapisan kulit ini membusuk semua. Tapi kalau ini kita penanganannya terlambat, kita biari kulitnya sampai busuk total, berarti pohon ini akan mati pelan-pelan. Wah, iya. Jadi matinya enggak secara langsung, bisa 1 tahun kemudian. Sesudah kambingnya terputus total, dia baru kering. Nah, Bapak lihat ya, ini kan udah terserang juga. Ini mungkin 2-3 tahun yang lalu ya, ini udah sembuh. Tapi kemarin tahun ini aja, ini ada terserang lagi sebelah sini. Nah, ini serang baru. Iya. Nah, ini kita kupas, kita bersihkan, kita obati. Ini udah sembuh, udah kering nih. Oh iya. Nah, ini kok kenapa pohonnya ini masih bisa tumbuh ya Pak ya? Iya. Ini menarik loh Pak. Ini kan kambiumnya ya ini. Iya betul. Ini kayunya Pak. Kambiumnya nih, kulitnya nih kambiumnya. Oh kambiumnya kulitnya ini. Iya. Tapi dalam arti maksudnya kan ini kulitnya hampir habis itu. Ya betul. Coba Bapak perhatikan. Ini Iya. kulit masih ada tersisa nih. Di sini masih tersisa, masih nempel, masih ternyambung. Iya. Nah, di sini masih juga tersambung di bawah. Iya. Nah, di sebelah sini juga masih tersambung di bawah. Iya. Artinya kambingnya masih nempel. Jadi masih suplai makanannya masih naik, masih tidak ada masalah. Iya. Jadi ini masih ada sekitar 40% menyambung kulitnya. Wah iya. Ini umur berapa ini Pak? Ini 21 tahun. Sama kayak yang tadi. Iya ya? betul sama. Ini varietasnya. Montong ini Montong montong. juga. Iya. Tapi yang menarik ini. Hmm. Jadi apa? Ya aliran makanannya kan bergantung di sini ya. Iya betul. Ini masih ada 3 Pak, 3 bagian yang naik Pak. Saya suplai. Iya, ada 3 bagian. Iya betul. Nah, kalau ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun Pak baru kelihatannya tumbuh kembali. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, untuk kapasitas produksinya masih bisa sama. Tentunya berpengaruh Pak. Itu harus kita kurangi. Oh, Andai kata ini bisa berbuah kata 70 mungkin ya separuhnya atau 50 biji Oh, maksimal. tapi lebih mending karena 20 tahun, Pak. Iya. 21 tahun kalau nunggu tanam lagi, wah. Jadi 42 tahun, Pak. Iya kan? Betul Pak. Kalau mati kan masih nunggu. Tapi Ya, kalau ya. diselamatkan ini kan masih bisa. Ya ini masih ada buah tapi memang nggak banyak buahnya tahun ini. Ini mungkin ada paling sekitar 25-30 biji pasti Pak kelihatan. Wah, iya. Ini jenis berarti yang paling mengancam. Montong, banyak kan montong. Iya. Montong. Kalau jenisnya kayak cani atau baut dia lebih tahan dibandingkan montong memang. Sedikit penyakit. Atau yang kani juga lebih tahan. Iya. Iya. Wah, ini 50% kalau sampai kena ini terlambat penanganan ya. Ya udah Pak, cabut Pak ganti baru. Tapi kalau sudah umur 10 tahun nunggu lagi, Pak. Ya kalau kita tanam ulang berarti nunggu 4-5 tahun lagi Lah, ya. makanya. Betul Pak. Nah, kalau yang mati cuma 1 nggak apa-apa. Nah, kalau yang terserang 5 salah penanganan. Biasanya tuh kebun durian tuh sesudah berbuah itu rentan terhadap penyakit ini Pak. Kebanyakan pemilik kebun kalau anda perhatian itu penyakitnya. Ya, iya. Ya sesudah berbuah tahu-tahu nanti 6 bulan kemudian banyak kering. Nah, ini penyakitnya. Nah, Sebetulnya itu udah terserang mungkin berapa bulan kemudian. tahu-tahu mati sudah umur 6 tahun kan, wah. Ya, tapi matinya bertahap Pak, tidak langsung dia. Kering sedikit demi sedikit. Wah. Ya. Iya. Baik. Tapi ini masih segar. Ya, kalau ini karena kambiumnya masih tersambung Pak. Iya. Masih nyambung semua ya. Jadi nanti warga tani bisa dilihat di atas itu bahwa ada Ada yang buahnya, besar-besar iya. buahnya. Tapi nggak banyak buahnya nih. Iya, tapi Karena masih produksi loh, Pak. iya. Dengan kondisi yang seperti ini itu Iya, luar betul. biasa kalau saya itu. Nah, Wah, ini Baik, hampir nggak ada. nggak ada Pak, tapi sebelah sini masih ada. Ya sebelah sini masih ada, tapi hampir, kalau kita lihat dari sini kan kayak ini pohon kok bisa hidup kan? Iya, karena memang ada penanganan juga sih ya, ada perawatannya ya. Oh iya. Baik. Baik. Untuk hama tadi kan di buah, di daun sudah, di batang sudah. Kalau untuk akar di dalam tanah, Ada, biasa itu busuk akar. Ya. Kalau busuk akar itu sebenarnya banyak. Bisa juga dari mungkin tanahnya kurang kering, terlalu lembab di dalam, mungkin air tanahnya nggak bisa kering. Bisa juga dari pupuk. Pupuk juga salah satu bisa bikin akarnya membusuk. Ada kelebihan dosis, mungkin pupuknya nggak tepat dipakai karena pupuknya nggak bagus gitu. Memang kalau untuk durian memang pupuknya itu nggak sembarangan lah, khusus. ya, ada pupuk khusus. Ya, kalau kita yang khusus. Iya. Jadi kita mempertimbangkan jangka panjang produksinya. Iya. Biasanya kan banyak kan pekebun pakai pupuk yang murah. Memang ya murah biayanya. Iya. Tapi ke depannya kalau tanahnya sudah rusak atau akarnya sudah rusak ya udah. Wah, ya itu. Namanya kalau tanah sudah rusak, kita perbaikan itu bertahun-tahun Pak. 1-2 tahun nggak bisa pulih pohonnya. Oh, kalau akarnya rusak. Kalau akarnya kering ya udah harus ganti total. Wah, ya. Berarti di masalah akar yang paling mengancam kalau diurutkan berarti akar ini. Ya berarti kan media pupuknya berpengaruh. Oh iya. Pupuk nggak boleh sembarangan juga kita pakai di kebun durian. Karena durian itu kan jangka panjang, tiap tahun. Nah, kita pupuknya rutin kan, katanya tiap 1-2 bulan pasti sesuai pupuk kan. Iya. Artinya pupuknya rutin, berarti pupuk yang dipakai harus betul-betul yang aman.
iya. Ya memang pupuk itu banyak ya di pasaran ya. Tapi kalau untuk durian nah, kita harus mempertimbangkan efeknya jangka Iya, panjangnya, jangka panjang. produksinya. Karena memang ini tanaman nggak dipanen bulanan kan? Ya gitu. 1 tahun sekali ya. Di 1 tahun sekali dan kita harus mikir sampai puluhan tahun. Bahwa ini sudah jadi contoh satu pohon ini sudah umurnya 21 tahun. Iya betul. Ini tanaman tahun 2000. Ya, Desember berarti ini Desember ini pas 21 tahun. ini 21 Ya, tahun. ini mulai berbuah tahun 2004. Wah. Hmm. Berarti sudah produksi itu 2004 ya. Sekitar 17 kali. 17 kali berbuah ya. Iya, betul. Nah, kan kalau ini kira-kira lah Pak. Hmm. Ya kita kan nggak bisa melihat ke depan, tapi bahwa perkiraan untuk pohon yang ini bisa sampai berapa tahun lagi? Nah ini Pak, ini tergantung ke depannya karena pohon durian itu sesudah panen aja bisa mendadak pohonnya sakit lagi. Nah, jadi kalau masa itu kita nggak bisa memastikan, bisa juga tahun depan, bisa seterusnya, bisa juga bermasalah. Karena durian seperti itu. Tapi dengan asumsi kondisi yang normal, itu bisa sampai berapa puluh tahun Pak? Pohon durian kalau kita lihat di Thailand yang sistem budidaya ini itu ada yang sampai 50-60 tahun juga masih ada, pohonnya itu besar banget. Wah, 60 Iya, tahun, 50, iya. 60 tahun. Ya di Thailand itu. Ya, jadi ketika Kalau di Indonesia sih, kalau saya lihat sih belum ada, banyak kan mungkin di atas 20 tahun sudah banyak saat ini. Iya, iya. Jadi ketika ngomong bahwa ini seperti Bapak sampaikan tadi bahwa penanganan durian itu memang harus cermat istilahnya. Betul. Karena kita ngomong kan 50 tahun. Iya kan benar begitu. Pak, jangka panjang ya. Kalau begitu sembarangan salah penanganan di umur 20 mengulang lagi dari 20. Kalau salah di penanganan biasanya sesudah 6-7 tahun aja bisa mati pohonnya Pak. Iya, harus mengulang lagi dari Iya nol. betul, dari awal lagi, dari nol lagi. Jadi persiapan di awal, kehati-hatian itu sangat diperlukan sekali. berarti. Betul ya. Di SOP-nya, di perawatan SOP perawatannya. SOP perawatan. Iya. Baik, baik. Ya. Terima Baik. kasih. Kita lanjut lagi Pak Juan. Selanjutnya Pak Juhan untuk usaha Pak Juhan yang di sini itu berarti unit bisnisnya apa saja sih? Ya. Kalau kita sini memang kita utamanya kebun-kebun sini sih kan memang nggak luas. Kita ada bibit ya. Iya. Kita juga ada jasa pendampingan teknis atau sejenis konsultan pendampingan lah untuk buka kebun. Untuk buat kebun. Iya. Iya. Ada syarat minimalnya nggak? Oh ada. Syarat minimalnya Ya bagaimana? minimal sekitar ya 2 hektaran lah. 2 hektaran ya? Iya. Karena kalau terlalu kecil kita juga hitung biayanya gimana ya, nanggung Pak ya. Oh iya. Nah. Jadi dengan besarnya biaya perawatan. Iya betul. durian itu- Memang karena kalau kita buka kebun itu kalau terlalu kecil tidak sesuai dengan biayanya. Iya, Ya karena kosnya juga lumayan tinggi. iya, Ya jadi artinya pendapatannya kalau panen bisa untuk biaya masih sesuai lah kalau 2 hektar itu. iya. Jadi untuk ya, jadi selain bibit, konsultan juga untuk Pupuk. penjualan. Buah iya Buah. betul. Kalau musim buah kita jual di sini di kebun. Nah, Iya. Mungkin ada kebun yang binaan kita buah kita bisa supply ke sini. Nah, selain itu juga ada pupuk ya. Oh, pupuk juga. Iya, pupuk juga, Iya. iya. Untuk pupuk khusus durian tadi. Ya, tapi khusus kebun-kebun anggota yang kita bina, yang Oh, kita iya. nangani gitu. Iya. Dan untuk yang buat warga Taniling, Pak, Hmm. yang pengen ngicipi durian itu tepatnya di bulan apa begitu? Kalau ini yang yang montong ini sekitar akhir Januari atau Februari awal. Wah, Memang yang musangking ada itu tapi nggak banyak, itu sekitar nanti Januari awal. Wah. Itu Nah, kalau maksudnya. pengen nyicipi ke sini, Ya sebanyak itu kalau mau pasti dapatnya harus inden ya Oh, atau lewat harus kontak. inden Iya dulu. betul. wah, ini harus inden dulu Ya warga Taniling. karena kalau pas musim panen yang datang sini juga banyak. Biasa sudah diinden dulu, kita nggak bisa mendadak datang gitu. Wah. Ya, jadi buat warga yang Taniling yang Ya. pengen mencicipi durian ada 3 jenis di sini, Ya montong, montong. kani, Kani, musangking. musangking. Tapi musangking lebih awal. Oh. Iya. Jadi bisa kontak langsung untuk inden. Barangkali masih untuk yang panen di bulan depan masih atau enggak, Pak? Oh masih, kita memang belum ada buka penjualan, belum ada. Oh, belum ada ya. Iya. Tapi kalau nanti ada yang telepon, Pak, mau inden itu bisa, Pak? Ya masih bisa Oh, ya karena iya. nanti belum panen memang. Oh ya, kalau waktunya musim panen sebenarnya inden dulu dari sekarang. Jadi Ya betul. apa biar kebagian. Ya karena kan gini buah kan terbatas juga ya. Apalagi Iya. tahun ini buah juga nggak begitu banyak gitu. Hmm. Ini yang berbuah sekitar mungkin 50% cuma. Oh, cuma 50%. Iya betul. Penyebabnya apa, Pak?
Karena tahun ini sepanjang tahun itu kan iklimnya curah hujannya tinggi ya, jadi keringnya kurang. Artinya kalau pohon durian kalau kurang kering atau kurang stres bisa berbunga maksimal sulit, Pak. Nah, ini kemarin hanya ada kering antara 2-3 minggu itu tuh, itu bisa berbunga waktu itu. Artinya setiap bulannya ada curah hujan tinggi. Karena tingginya curah hujan. Ya, jadi durian itu membutuhkan stres kering dulu, baru bisa keluar bunga. Jadi buat pengetahuan buat kita juga. Ya, baik warga Taniling, kita lanjut lagi ngobrolnya dengan Pak Johan. Ya. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Ya, Ya, baik, monggo terima kasih. kita lanjut lagi, Pak. Lanjut Pak Johan tentang Baik, Pak. syarat-syarat tumbuh. Jadi tanaman durian itu persyaratan tumbuhnya itu apa saja sih? Iya. Kalau untuk syarat tumbuh durian sebetulnya dari DPL katakan 5 sampai 1000 meter ya bisa dari permukaan laut. Ya. Nah, kalau untuk syarat tumbuh ya, Ya. artinya kalau memang untuk produksi memang kita perhitungkan ketinggiannya. Mungkin yang paling bagus normalnya antara ya 20 sampai 800 lah maksimal atau 600 yang paling bagus, tengah-tengah. 600. Nah, kalau lokasi kita sini 300 DPL-nya. Hmm. Karena apa? DPL semakin tinggi, semakin lambat buahnya. Segi umur tuanya, buahnya tua juga lebih lambat, Pak. Oh, iya. Nah, jadi kalau kita hitungan bisnis, kita mau cepat berarti DPL-nya rendah. DPL-nya rendah. Ya, kalau kita lihat pekebun di Thailand itu DPL-nya rendah semua, Pak. Yang untuk montong atau cani itu DPL-nya cuma antara 10 sampai 30 maksimal. Berarti ya karena memang sana dekat laut mungkin ya. Betul, kalau di Thailand tuh di provinsi di Rayong di Chanthaburi kan memang dekat laut di Chanthaburinya ya. Nah, itu DP-nya rendah semua kita ukur waktu itu kita ke sana. Nah, kalau di Malaysia bervariasi, ada yang sampai 50, ada yang 100, kalau di Pahang sampai 400 lebih DPL-nya. Nah, memang kalau untuk musangking katanya sih pada umumnya kalau DPL-nya tinggi mungkin daging lebih padat. Tapi umur panennya lebih lama. Oh, dari bunga sampai ke Iya betul. Pamannya kalau DPL-nya standar katakan 50-100 ya. Kemungkinan dari bunganya mekar 100 hari udah panen ya untuk musangking ya. Iya. Nah, itu kalau DPL-nya lebih tinggi bisa lebih. Wah, ya. Jadi lebih lama panen. Betul, Pak. Ah, Iya. ya. Baik. Nah, kemudian itu kan untuk ketinggian. Ketika ngomong kondisi lingkungan, syarat-syarat yang harus misal mau buka kebun tuh. Iya. Oke. Dapat ketinggian 300 ya apa saja ya? Ya. Kalau untuk sarannya untuk buka kebun, yang pertama mungkin lokasi di situ, lingkungan di sekitar situ. Kalau ada tumbuh durian, bagus itu bisa ditanami durian. Berarti lahannya tanah cocok ya untuk durian ya. Iya. Nah, tentunya itu masa irigasi pengairan itu utama, faktor air ya. Faktor air. Ya, andai kata lahannya bagus, kalau airnya tidak ada juga nggak bisa, Pak. Karena tanaman durian ini sensitif dengan air. Ini begitu musim kemarau, nanti air pohonnya pasti mati, Pak. Ekstrim itu, Pak? Iya, betul. Jangankan pohon yang masih kecil atau baru ditanam, pohon yang sudah 20 tahun ini pun masih disiram, Pak, musim kemarau ini. Oh, ini jadi masih Ini bukan disiram, Pak. penyiraman? Iya. Pohon seperti ini kalau musim kemarau kita siram membutuhkan waktu antara 1 sampai 2 jam minimal. Dengan selang 3/4 kita buka, kita kelilingi semua. Kalau dihitung-hitung bisa sampai 1000 liter air, Pak, sekali siram. Minim 500 liter sekali siram. Kalau udah kayak gini pohonnya. Baru tahu. Padahal udah asumsi kita kan ini akarnya sudah kemana-mana. Ini Pak, kok kenapa kok durian yang sistem budidaya yang ditanam dari bibit ini kok nggak tahan kering? Karena akarnya ini menyamping, Pak, dangkal, Pak, di atas, Pak. Jadi lapisan akar ini tidak sampai ke dalam, dia hanya di atas permukaan tanah, paling 1 meter atau 1,5 meter, Pak. Jadi menyamping ini. Kalau musim kemarau-nya panjang, otomatis tanah ini kering, Pak. Iya. Nah, berarti airnya kurang. Iya. Nah, kalau sampai airnya kurang, posisi kalau ada buah, ada bunga, Pak, juga gagal. Bisa bunganya layu, buahnya rontok juga, daunnya rontok juga. Jadi yang paling penting air jadi. Itu utama, Pak, ya. Iya. Tanpa ada irigasi pengairan udah pasti gagal. Iya. Lu Bapak tadi sampaikan tentang yang dibudidaya itu akarnya. Lah kalau akarnya kan menyamping atau seperti tadi. Betul. Karena itu yang gini, durian yang sistem di polipek budidaya gini kan akarnya kan dipotong agak tunggalnya waktu pembibitan kan. Iya. Nah, jadi dia tuh menyamping, jangan nancap ke tanah nggak ada. Beda kalau durian dari biji. Iya. Karena biji begitu ditanam, akar tunggalnya udah nancap ke dalam tanah. Iya, ke dalam. Ya, sampai dalam. Makanya kalau durian yang biasa yang dari biji bisa tahan pohon yang besar. Akarnya perbedaan ada di perakarannya. Oh, jadi perbedaan itu. Ya, jadi akar ini juga tidak begitu panjang. Ini hanya mengikuti tajuk lingkaran ini, daun ini.
Pamannya ini lebar tajuknya 5 meter, akarnya sekitar ini 5 meter persegi ini. Jadi dia di atas, permukaannya atas. Wah, menarik sekali. Baik. Terima kasih. Pak Johan, kalau yang ini tadi ceritanya kan yang ini varietas apa bawah ini? Oh ya, ini yang bawah ini varietasnya sitokong. Ya. Ya, ini tanamannya sama 21 tahun. Ini pada tahun 2010 kita top working diganti montong. Ini ada sini top working ini. Ini bekasnya kelihatan ini kan. Ya. Nah, ini atasnya montong, ininya sitokong. Ini montong. Iya. Jadi di top working. Karena waktu itu tidak, maksudnya nilai jualnya nggak ada, nilai ekonomi nggak ada, akhirnya kita ganti varietas montong waktu Jadi itu. masih bisa diganti. Berarti 2010 ya? Iya betul. Umur 9 tahun berarti ya? Iya betul. Oh, si tokongnya berarti pernah berbuah? Udah berbuah sekitar 3-4 kali juga. Oh. Nah, ini kan dulu satu baris ini sitokong semua sampai sana, sampai ujung. Oh, jadi ini berdasarkan baris ini varietas? Iya betul. Wah. Nah, kalau si tokong itu kenapa nggak laku dulu seperti apa, Pak? Itu kan gini, sitokong itu memang buahnya besar kayak montong ya. Kulitnya agak tebal juga, dagingnya putih. Nggak ada rasanya Pak, hambar, Pak, walaupun di pelakon pupuknya sama dengan montong. Berarti dia itu spesifik lokasi, nggak adaptif dengan lokasi yang di sini. Oh, iya. Sitokong kan asalnya dari Jawa Barat ya kalau nggak salah itu. Iya. Nah, Jadi hanya kesesuaian iklim dan tanah. iya betul, jadi tidak sesuai dengan bioakromanya, dia nggak adaptif lah. Oh, iya. Ah. Jadi nggak keluar cita rasa ya. Betul, bisa berbuah, tapi rasanya tidak masuk. Rasanya akhirnya ya kalau rasa nggak masuk nggak bisa dijual. Nggak bisa Pak, nggak bisa dijual. Buahnya besar pakai montong 4-5 kilo juga. Oh. Buahnya panjang juga. Iya, baik. Ya, kita lanjut lagi. Baik Pak. Pak Pak tanya. Johan, kita Iya, baik. duduk di depan saja, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh tahu Pak, total lahan yang dikelola Pak Johan di totalnya semua di mana saja, di kabupaten mana saja, luasnya Ya. berapa? Kalau kebanyakan ini di Kabupaten Karanganyar, ada juga di Semarang, ada juga di Jawa Timur, di Terawas juga ada. Kalau Karanganyar di sini totalnya berapa hektar? Ya sekitar itu sekitar 12 hektar lah totalnya. 12 hektar. Iya. Jadi ada beberapa pemilik ya itu. Iya. Ya. Berapa pemilik yang disupervisi? Iya oleh Pak betul Johan? iya. Iya. Nah, Pak Johan, ini kita ngobrol sedikit tentang sejarahnya. Nah, ini kan di sini ada tulisan Desa Iya, betul. Buah ini. Iya. Wah, ini berarti sejarah farmnya ini seperti apa ini? Iya. Kalau kebun ini kan awalnya pada tahun itu sekitar tahun 99, itu om saya artinya sudah almarhum namanya Chandra Kasius. Dia kan hobi cari durian ya. Iya. Nah, artinya tuh setiap musim durian pasti datang ke desa daerah sini di Mojokedang atau di Pendem cari durian ya. Iya. Nah, pada waktu itu mungkin ada warga sini salah satu kenal menawari lahan di sini gitu lah ceritanya awalnya. Nah, akhirnya tuh kan karena hobi ya, om saya waktu itu juga hobi durian, akhirnya tuh ditanami durian lah waktu itu. Hanya untuk hobi aja waktu itu, jadi tidak ada pikiran untuk bisnis itu nggak ada. Belum awalnya. Belum ya betul. Nah, waktu yang ditanam itu varietasnya apa? Itu waktu itu ditanam varietasnya itu ada montong, ada kani, yaitu ada yang apa jenis yang lokal itu. Yang lokal-lokal buah. Ya tadi itu. Oh, jadi rencananya ini mau bikin koleksi durian Betul gitu. ya. Untuk hobi ya. Iya benar. awalnya, Ada ya. salah satu ada 7 varietas yang ditanam waktu itu. Ya karena hobi durian Ya itu tadi betul ya. ya. Wah. Terus akhirnya beralih ketika hobi itu berganti menjadi proyeksinya menjadi bisnis itu Ya tahun betul. Sekitar tahun 2004-2005 ini udah berbuah. Nah, Iya. Waktu itu berbuah itu kan memang hanya untuk keluarga lah. Emang keluarga almarhum om saya itu datang hanya sini untuk apa senang-senang lah teman-teman itu lah ya. Kepuasan. Akhirnya itu jadi ramai karena itu waktu itu datang dari teman mulut ke mulut ya menyebarkan oh ini ada jual durian di sini gitu. Akhirnya lah sampai sekarang. Ya. Sejak tahun 2004 itu ya. Iya mulai berbuah itu. Nah, tadi sudah disampaikan Pak, akhirnya di top working itu semua diganti varietas itu tadi berapa itu tadi Pak? 2010 Pak. 2010 Iya. akhirnya di top working. Tuh, karena itu kan sudah berbuah sekitar 4-5 kali berbuah, jadi hasilnya tuh tidak ada yang bisa kita nilai jualnya nggak ada lah ya. Jadi buahnya cuma dibuang-buang gitu aja. Nah, karena segi biaya kan kita tetap keluar terus ya perawatan ya. Akhirnya lah kita punya inisiatif kita top working diganti varietas. Wah,
2010 itu di top working diganti varietas itu kemudian berbuah lagi nunggu berapa lama? Sekitar tahun ketiga sudah belajar buah. 2,5 tahun sudah belajar buah kalau di top working itu. Nah, perbedaan Pak kalau boleh tahu. Ketika di top working dengan tanaman baru itu nanti bedanya apa? Ya, berarti kan yang kita pakai entrasnya yang pasti varietas yang unggulan, berarti yang diikuti kan pasti atasnya kan. Iya. Kan bawahnya hanya pinjam akar ya kan. Tapi kalau untuk cita rasa dan apa bentuk buahnya, teksturnya itu masih Kalau bentuk buah visi tetap mengikuti entres yang kita pakai, yang kita sambung ke atasnya itu yang di top working. Kalau masa cita rasa tentunya diperlakukan di pemupukan unsur hara berpengaruh. Artinya durian itu membutuhkan unsur hara itu sangat lengkap, sangat kompleks. Artinya cuma kita pupuk biasa-biasa nggak bisa. Oh, jadi cita rasa itu sumbernya dari situ. Betul, dari pupuk semua, dari nutrisi semua. Oh, dari nutrisi. Ibaratnya kan gini ya, maaf ya, kita kasih contoh. Andai kata kita masak lauk lah, masak sayur apapun ya. Iya. Pamannya bahannya ini sudah oke, udah bagus ya, Iya. sudah enak ya, bahannya semua jangan spesial lah. Iya. Tapi ada bumbunya gimana Pak rasanya? Oh, iya. Jadi kalau kita analogikan itu pupuknya itu bumbu, Iya betul, kemudian lahan tanah di sini itu sebagai bahan bakunya. betul. Nah, Kak, itu gini artinya gini kan, pohon durian tuh dia berbuah, mulai berbunga sampai dia panen, dia membutuhkan beberapa jenis unsur hara tertentu ya, karena untuk mencoba supaya cita rasanya. Tekstur dagingnya, rasanya, pahit, mungkin manisnya gitu, warna daging itu berpengaruh semua ke Jadi pupuknya. ketika di top working bawahnya anggaplah tadi berbeda dengan entres itu tidak menjadi masalah. Nggak ada masalah, jangan diikuti pasti entres yang atas Pak. Yang pasti yang atas. Semua setiap pembibitan tuh kayak gitu, dia kita nyamai siling dulu, baru kita okulasi atau disisip samping. Iya. Jadi kalau dengan analogi memasak tadi, pohon-pohon ini jadi sekedar alat untuk memasaknya saja. Iya betul betul ya. Ah, iya. Demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Johan, salah satu tokoh durian dari Kabupaten Karanganyar. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan tentang budidaya durian bagi warga Taniling semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.